Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mus Albantani. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bagaimana cara membuat sebuah poster ya. Nah, di sini kita akan membuat poster dengan bentuk yang sederhana sebagai pemula gitu ya. Di sini kita akan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Baik, langsung saja kita coba praktekkan ya. Pertama kita buka dulu aplikasinya Adobe Photoshop ya. Nah, di dalam Photoshop ya, untuk membuat desainnya kita butuh ukuran ya, sama seperti Corel Draw dan aplikasi yang lainnya. Ukuran adalah sebuah penentu untuk hasil cetakan yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat ukuran dengan menggunakan ukuran A4 gitu ya. Berarti dengan ukuran sentimeternya 21 kali 29,7 cm nanti. Maka kita mulai dengan cara mengklik menu file, kemudian kita pilih new ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Di sini yang digunakan untuk tutorial kali ini adalah sisi Adobe Photoshop sisi 2018 ya. Jika berbeda, nah nanti silakan menyesuaikan saja. Untuk Adobe Photoshop CC di sini untuk mencari kertas A4 itu ada di menu print ya di sini. Nah, kemudian kita cari A4 yang ini. Oke, yang ini ya. Nah, oke, ada 210 ini karena menggunakan milimeter ya, 210 kali 297. Kita ganti dulu satuan ukurannya menjadi cm aja ya. Nanti boleh juga menggunakan ukuran pixel. Nah, untuk ukuran pixel lebih kurang satuannya seperti ini. Oke, kita buat ukuran cm aja. Nah, kemudian untuk modelnya ya, untuk arahnya atau orientasi kertas yang kita ingin buat adalah dengan orientasi melebar ya, atau landscape. Maka di sini yang kita pilih adalah pada bagian ini ya, yang ini adalah portrait, yang ini adalah landscape. Nah, jadi yang kita pilih yang ini, yang landscape. Kemudian untuk resolusi kita pakai 300 saja, nggak apa-apa. Lalu kemudian untuk color mode-nya kita pilih RGB. Lalu untuk background content kita pilih aja putih ya, atau white. Baik, langsung saja. Kalau sudah diatur semuanya, kita langsung klik tombol create ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat poster itu tentu sesuai dengan imajinasi kita. Nah, di sini nanti kita akan membuat sebuah shape ya, atau sebuah gambar di sini, sebuah objek di sini ya, melingkar di sini nanti. Oke ya, untuk memudahkan kita butuh sebuah grid ya, sebuah grid untuk mempermudah kita melengkungkan garisnya nanti. Nah, untuk mengaktifkan gridnya kita bisa pilih di menu view, lalu kita pilih show, lalu kita pilih grid ini. Oke, ini adalah semacam garis pandu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk memandu kita di dalam membuat lengkungan-lengkungan objek gitu ya, atau membuat not setiap objek yang akan kita buat. Ini sangat penting digunakan. Nah, baiklah, kita akan langsung buat. Untuk membuat garis melengkung di sini ya, yang kita gunakan bukan garis lurus, tetapi yang kita gunakan adalah sebuah persegi ya, segi panjang ke bawah ya. Nah, cara membuatnya sebenarnya banyak cara di sini yang kita bisa gunakan. Bisa dengan menggunakan pen ya, bisa dengan menggunakan rectangle tool ya, yang ini itu juga bisa. Nah, dalam contoh kali ini kita akan buat dengan menggunakan pen ya. Oke, maka dari itu, agar objek yang akan kita buat ini bisa terpisah dari yang lain, maka yang kita butuhkan adalah membuat sebuah layer di sini ya. Kita butuh layer, dan perlu diingat setiap objek yang ada di dalam kanvas ini itu harus berada dalam sebuah layer. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk mempermudah kita nanti jika ada yang perlu kita edit.
Ya, maka untuk itu kita perlu membuat layernya masing-masing gitu. Nah, untuk membuat layer di sini ada tombolnya. Di sini ya ada create new layer. Ini kita klik di sini. Oke, lalu kita langsung ganti namanya. Di sini tertulis langsung layer 1. Kita ganti namanya dengan cara klik 2 kali di tulisan atau teks layer 1 ini. Kita klik 2 kali. Lalu kita kasih namanya misalnya warna samping ya. Seperti itu. Lalu enter. Nah, kemudian kita akan buat dulu perseginya dengan apa tadi? Dengan menggunakan pen. Nah, kita pilih pen. Oke, lalu berikutnya kita klik di sini. Ya, kita klik. Oh ya, untuk itu kita perhatikan dulu di sini ya. Jika kita baru pertama kali menggunakan pen, maka yang kita butuhkan di sini adalah, yang kita perhatikan di sini adalah mengganti dari shape ke path gitu ya, supaya nanti kita bisa gampang untuk melengkungkan garisnya. Oke. Sekarang sudah path. Lalu caranya adalah dengan cara menggunakan cara point to point, dari titik ke titik gitu ya. Jadi kita klik sekali di sini. Lalu kita klik sekali di sini. Kemudian kita klik ke sini, lurus ke bawah. Lalu kita klik di sini. Oke, lalu kita klik. Untuk mengakhiri pembuatan perseginya, kita klik di sini ya, di titik awalnya. Di sini kita klik, nanti tandanya adalah ada garis ada lingkaran kecil di pennya ya, ada di pennya itu. Oke, di sini kita klik sekali. Nah, maka untuk ini sudah selesai membuat pola garisnya ya, pola garis perseginya. Nah, untuk itu kita perlu melengkungkan garis ini. Nah, untuk melengkungkannya itulah gunanya grid tadi, supaya kita tahu posisi titik sumbu tengah itu di mana gitu ya. Nah, sekarang kita sudah pasti di sini ya. Nah, oke, kita akan coba klik di sini. Nah, ini adalah titik di mana kita bisa mendrag ini keluar nanti supaya lengkungannya ini bisa proporsional seperti itu. Oke ya. Untuk menggeser ini kita tidak bisa menggunakan pen, kita butuh tool yang lain, yaitu menggunakan direct selection tool yang ini ya. Ini kita klik, lalu kita drag titik ini ke sini ya. Jika masih kurang, kita bisa drag ke sini ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lengkungan garis ini masih belum bagus kelihatannya ya. Oke, untuk itu agar supaya lengkungan garis ini bisa lebih bagus, kita tarik titik ini, garis yang ini ya, ke atas. Ini tarik ke atas, lebih kurang sampai di sini. Ini juga demikian, lebih kurang sampai di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini berarti lengkungan garis ini sudah profesional lah ya, udah enak untuk dilihat. Oke, jika udah kita bikin seperti ini, maka langkah berikutnya adalah kita harus mengganti garis ini ke dalam bentuk seleksi ya. Caranya adalah ya, kita klik kanan di dalam sini. Nanti di sini ada make selection ya. Agar ini garis ini bisa agar objek ini bisa kita warnai, maka kita berikan tanda perintah selection dulu. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu kita pilih make selection. Oke. Lalu jika muncul yang seperti ini, rendering ini, pada feather radius di sini kita kasih nilainya 0 ya. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak ada semacam ujungnya ini tidak blur gitu ya, tidak blur. Oke, jadi kita tetap menggunakan ujung garis melingkar ini nanti lebih tajam gitu ya. Oke, sekarang kita klik OK aja. Nah, sekarang kita sudah menyeleksi ya, lalu kita kasih warnanya. Nah, kita butuh warna apa, itu disesuaikan dengan selera kita. Dalam contoh kali ini kita akan kasih warna biru tua ya. Nah, untuk memberikan warna di sini kita klik set foreground color yang ada di sini.
ya. Ini kita klik sekali, lalu kita kasih warnanya di sini, contohnya warna biru ya. Kira-kira birunya yang ini aja, kita nggak apa-apa pilih. Lalu kita pilih warna birunya di sini, nah yang agak tua ya. Lalu oke. Nah, jika ingin mengikuti warna ini, bisa mengikuti kode warna ini ya, 013366 atau yang tiga ini ya, satu untuk rednya, satu untuk greennya 51, untuk bulunya 102. Oke, silakan diikuti salah satunya. Nah, kalau sudah diatur warnanya, sekarang kita klik OK. Nah, sampai di sini kita belum bisa memasukkan warnanya, kita perlu memberikan perintah yang lain agar warnanya masuk ke sini. Nah, caranya bisa dengan menggunakan Paint Bucket Tool ya. Kita klik Paint Bucket Tool di sini, lalu kita klik di dalam sini ya. Atau bisa dengan menekan tombol Alt Del ya, yang ada di keyboard. Tekan tombol Alt, kemudian tekan tombol Del secara bersamaan. Oke ya, sudah bisa ya. Oke, sekarang kita coba geser sedikit, sepertinya di bagian bawah sini belum, masih ada kayak putih-putih gitu ya. Sekarang coba kita tekan tombol Ctrl T dulu. Tombol Ctrl T ini adalah edit transform ya, ada apa, free transform gitu ya. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa nanti memutar objek ataupun memperbesar, memperkecil objeknya. Oke, sekarang kita coba geser ini ke bawah sedikit, bagian bawah ini, supaya oke ya, cukup ya, supaya nanti tidak ada warna putih yang tinggal gitu ya, yang terbuka. Oke, kalau sudah, klik tombol commit yang ada di sini, atau boleh dengan menekan tombol enter nanti. Oke, selesai. Oke, berikutnya kita hilangkan tanda seleksi ini ya, dengan menekan tombol Ctrl D ya, tekan Ctrl D, atau bisa dengan menggunakan menu select, lalu kita pilih di select yang ini, jadi sama aja hasilnya. Oke ya, bisa diikuti ya. Nah, berikutnya adalah kita akan coba buat lagi lingkaran ini, tapi tidak dengan membuat seperti awal tadi. Kita buat dengan cara menduplikat warna biru ini gitu ya. Nah, cara menduplikatnya adalah, perhatikan di bagian layer. Di sini kita klik kanan ya, warna samping ini, layer warna samping ini kita klik kanan. Lalu kita pilih duplicate layer yang ini. Oke ya. Sekali lagi, klik kanan di layer warna samping yang ini, lalu kita pilih duplicate layer. Nah, ini. Nah, di sini pada bagian duplicate layer di jendela ini kita bisa mengganti atau memberikan nama layer baru untuk duplikasi layer ini ya. Silakan kasih namanya sesuaikan dengan selera masing-masing. Dalam contoh ini ya, kita menggunakan yang warna samping kopi gitu ya, nama layernya. Nah, kalau udah tinggal kita klik OK. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 buah layer, ada layer background, ada layer warna samping, ada layer warna samping kopi. Nah, lalu berikutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan memperlebar sedikit ya daerah objek yang warna yang di layer warna samping ini ya. Kita akan tarik sedikit keluar, kira-kira sampai di sini ya, sini. Kita klik dulu layer warna samping, kemudian kita klik tekan Ctrl T, lalu kita drag sampai sini ya. Oke. Nah, lalu setelah itu tekan tombol enter atau klik tanda commit ini ya, klik ini. Nah, untuk melihat perbedaannya, kita akan coba atur transparansi dari warna layer warna samping ini dengan mengurangi nilai opacity-nya. Ya, di sini opacity-nya adalah 100%, kita ganti menjadi 60% misalnya. Nah, maka hasilnya nanti adalah seperti ini. Nah,
begitu ya. Nanti silakan bereksperimen dengan contoh-contoh yang lain. Oke, berikutnya ya, kita akan coba hilangkan lagi grid line ini, karena untuk kebutuhan grid line ini sudah selesai. Tadi caranya bagaimana? Dengan mengklik menu view, show, lalu kita pilih grid ya. Nah, grid ini kita hilangin ya. Maka sekarang sudah terlihat rapi seperti ini. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan ya? Kita akan buat semacam hiasan-hiasan seperti itulah ya. Atau sebelumnya kita kasih dulu warna putih ini dengan warna yang lain ya. Kita klik warna background, klik layer background, kita ganti warnanya menjadi warna biru terang gitu ya, biru langit lah, seperti itu. Caranya bagaimana? Tinggal kita klik di set foreground color, lalu kita pindah ke sini ya, yang ini aja kita pilih. Oke, yang ini yang terang ya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk menerapkan warnanya tadi bagaimana caranya? Bisa dengan menggunakan Paint Bucket Tool atau dengan menekan tombol Alt Del ya, seperti ini. Ini adalah dengan menekan tombol Alt Del. Oke, berikutnya apa? Nah, kita akan kasih hiasan-hiasan lah ya di bagian-bagian ini. Nanti baru terakhir kita masukkan mungkin ada gambar atau ada teks gitu. Oke, kita klik dulu. Kita bikin aja di atas layer warna samping kopi ya, objeknya. Kita klik dulu di sini. Oke, jika kita klik warna samping kopi di layer paling atas ini, lalu kemudian kita bikin sebuah objek yang baru, maka objek yang baru itu nanti posisinya berada di atas layer warna samping kopi ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek yang baru ya dengan menggunakan shape. Nah, di mana letaknya? Di sini ya. Kita cari lingkaran ya, klik kanan, lalu kita pilih rounded kita pilih ellipse tool ya. Kita pilih ellipse tool. Kemudian jangan lupa kita bikin dulu layernya supaya tidak tergabung dia dengan layer yang sudah ada di sini. Kita bikin dulu layer, lalu kita kasih namanya misalnya shape 1 ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita bikin lingkaran. Agar lingkarannya ini proporsional ya, caranya adalah dengan menekan tombol shift ya, dengan menekan tahan tombol shift seperti ini. Oke, selesai. Lalu berikutnya ini belum kita bikin make selection ya, bukan ya, belum ya. Kita perlu klik dulu namanya direct selection tool ini untuk bisa kita edit lingkaran ini. Kita akan buat lingkaran itu seperti ini ya. Nah, ini kita klik, lalu kita drag, ya, kita klik, ini kita drag ke atas seperti ini ya, lebih kurang seperti ini. Nah, jika ingin mengatur garis ini bisa kita atur garisnya dengan mungkin dengan mendrag ke sini atau ke sini ya, terserah, silahkan disesuaikan saja dengan selera masing-masing, atau ingin mengolah yang ini gitu menjadi sesuai dengan bentuk yang diinginkan saja. Oke, dalam contoh ini kita akan coba ya, kalau tidak cocok ya kita akan biarkan, tidak akan kita ganti. Oke, rasanya tidak perlu kita ganti ya. Baik, kita biarkan dia seperti ini. Lalu berikutnya adalah kita klik kanan, kita langsung seleksi saja. Kita klik kanan, lalu kita pilih make selection ya, lalu kita klik OK. Nah, maka dari itu akan muncul seperti ini. Nah, langsung kita tentukan warnanya. Kita ingin warna apa untuk bagian ini gitu ya. Nah, dalam contoh ini kita akan ambil saja warna biru tua ini, lalu nanti warnanya nanti kita transparansikan. Oke, kalau begitu kita klik lagi set foreground color, lalu kita arahkan mouse kita ke warna biru ini. Kita akan coba ambil warnanya ya. Kita klik di warna biru ini,
maka nanti di sini akan muncul warna yang sesuai dengan warna yang kita inginkan di sini ya, atau dengan warna-warna yang lain. Kalau udah, tinggal kita klik OK. Nah, lalu untuk menerapkan warnanya jangan lupa menekan tombol Alt Del atau dengan menekan Paint Bucket Tool ya. Nah, oke, ini kita klik di sini. Nah, seperti itu. Lalu bagian warna ini kita atur opacity-nya menjadi ya lebih kurang, coba kalau 60% bagaimana, masih tebal ya, kita kasih misalnya 30%. Oke, kita kasih 30% aja untuk opacity-nya ya, 30%. Jika sudah cukup rasanya, ini tinggal kita hilangkan tanda seleksinya dengan menekan tombol Ctrl D ya. Nah, lalu kita akan letakkan posisinya di sudut ini. Oke, untuk meletakkan posisinya kita menggunakan sebuah tool namanya Move Tool. Ya, kita gunakan Move Tool, klik Move Tool, lalu kita drag ya, kita drag ke sini. Ya. Oke, seperti ini atau bagaimana? Nah, tapi sebaiknya ini kita putar dulu objeknya ini dengan menggunakan perintah Ctrl T. Nah, ini kita tekan Ctrl T, lalu kita putar seperti ini, lebih kurang seperti ini. Nah, jika sudah, kita coba cek dulu, kita geser ke atas ini, kira-kira sudah pas belum? Oke, rasanya udah ya. Oke, kita biarkan seperti ini, nggak masalah. Nah, jika sudah, kita bisa klik tombol commit atau menekan tombol enter tadi ya. Oke, selesai. Nah, lalu berikutnya kita akan coba duplikat ini. Kita akan duplikat objek yang shape 1 ini dengan cara sama seperti yang sebelumnya, yaitu klik kanan, lalu kita pilih duplicate layer, lalu ganti namanya menjadi shape 2 gitu. Nah, jadi tujuannya membuat layer ini ya supaya memudahkan kita di dalam mengelola setiap objek yang ada di sini, seperti itu. Ini kita drag ke bawah ya. Kemudian ini kita putar lagi, tekan Ctrl T. Ya, kita putar lagi. Lalu sesuaikan dengan keinginan masing-masing, kira-kira maunya bagaimana, apakah seperti ini ya, atau nongolnya dikit aja seperti ini juga boleh, silakan ya. Sebagai contoh di sini kita pakai yang seperti ini aja. Nah, kita putar sedikit seperti ini. Nah, kayak gini aja ya. Jadi tidak terlalu mirip sama yang di atas, nggak apa-apa. Lalu kita klik tombol commit. Nah, seperti ini. Oke, rasanya cukup seperti ini. Lalu berikutnya kita akan buat semacam garis putus-putus di sini, bintik-bintik di sini. Nah, di sini kita akan menggunakan tool yang lain yang dinamakan dengan brush ya. Kita akan bikin titik-titik di sini atau di mana yang kita inginkan. Oke, maka dari itu sama seperti tadi, kita akan buat layer baru untuk titik-titik yang akan kita buat. Klik create new layer ini. Lalu ganti namanya, klik 2 kali menjadi dot ya. Misalnya dot 1. Bentar. Lalu kita akan buat di sini atau dimanapun yang kita inginkan. Oke, caranya adalah dengan mengklik brush tool ini. Oke, lalu kita klik ini toggle ya, toggle the brush setting ini kita klik supaya kita bisa mengatur lebih jauh untuk pengaturan brushnya. Kita klik, maka di sini akan muncul seperti ini. Gitu ya. Untuk jenis brushnya yang kita pilih adalah yang ini, yang sudutnya pinggirnya itu tajam ya, tidak halus. Kemudian perhatikan di bagian size ya. Size ini adalah untuk ukuran brush kita, lebih kurang sebesar ini. Perhatikan di lingkaran ini, lebih kurang sebesar ini yang kita inginkan. Kalau kita atur terlalu besar ya, sebesar ini nggak cocok nanti. Oke, jadi kita bikin saja di sini 25 ya,
rasanya udah cukup ini. Lalu pada bagian spacing, ini yang paling penting, ini adalah jarak nanti untuk setiap titik-titiknya ini. Ya, di sini kita gunakan 230%, rasanya cukup gitu ya. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah menentukan warna brushnya apa nanti. Nah, kita ganti warna set program colornya menjadi warna putih gitu. Oke, warna putih. Untuk kode warnanya adalah F ya, sebanyak 6 kali. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya cara menggunakannya adalah dengan mendrag mouse kita agar lurus. Kita tekan tahan tombol shift, lalu kita drag seperti ini, klik tahan, drag ya, sepanjang ini cukup ya. Oke, lalu kita kalau ingin dibikin lagi juga boleh ya, misalnya kita bikin lagi di sini, klik tahan, drag ya, kurang cocok ya, atau bagusnya kita duplikat saja ya, kita duplikat saja. Dot 1 ini kita duplikat agar lebih bagus ya. Ini kita klik kanan, lalu kita duplikat, kemudian kita ganti namanya menjadi dot 2 gitu ya, dot 2, klik OK. Maka kemudian kita klik move tool. Nah, kita geser dengan menekan panah ke bawah atau mendrag dengan mouse kita ya, atau biar lebih aman kita tekan panah ke bawah seperti ini ya. Kita akan bentuk yang seperti ini aja dulu untuk bagian atas. Nah, kemudian untuk bagian yang lain ini kita bikin juga ya, kita bikin lagi layer baru dengan nama dot 3 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik lagi brushnya, brush toolnya yang ini kita klik lagi. Kita akan bikin di sini gitu. Tekan tahan lagi shift, lalu kita drag seperti ini. Nah, lalu kita gandakan lagi, klik kanan, duplicate layer, kita ganti namanya menjadi dot 4. Nah, di sini agak kita variasikan sedikit. Kalau yang ini sama lurus, nah kalau untuk yang di bawah sini kita agak sedikit geser-geser gitu ya. Namun sebelumnya kita klik dulu move tool ini. Nah, begini maksudnya. Oke, ini kita geser sini dikit ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita gandakan lagi, klik kanan, lalu kita pilih duplicate layer, lalu kita ganti menjadi dot 5 ya, klik OK, lalu kita drag lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Pastikan kita sudah mengklik move tool, lalu kita geser seperti ini. Oke, jadi agak lebih bervariasi seperti itu. Nah, berikutnya kita bikin lagi layer baru. Ini masih menggunakan brush, lalu kita ganti nama layernya menjadi dot 6 ya. Nah, dot 6, enter. Lalu kita ambil lagi brush tool. Kemudian ini kita drag dari atas ke bawah gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak mesti sama gitu ya, boleh beda-beda, nggak terserah, nggak apa-apa. Lalu ini kita ambil lagi move tool, kita klik kanan lagi, dot 6 ini kita duplikat lagi, kita ganti menjadi dot 7 namanya, kemudian klik OK. Lalu ini kita geser ke kanan ya, geser ke kanan, lebih kurang jadinya seperti ini. Nah, oke ya. Nah, ini tergantung imajinasi kita bagaimana kita membuat hiasan-hiasan untuk background poster kita. Nah, sampai di sini ini sudah selesai untuk backgroundnya. Nanti silakan bisa ditambahkan dengan cara ya, mungkin ada peta bumi di sini ya, ada gambar-gambar yang lain gitu ya. Nah, untuk poster sendiri yang akan kita buat adalah poster COVID-19 gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat isinya. Nah, untuk isinya kita hanya membutuhkan sebuah gambar untuk di sini, kemudian logo untuk di sini, kemudian teks untuk di sini.
Maka dari itu ya kita perlu mendownload dulu logo yang akan kita gambar yang akan kita inginkan. Lalu nanti kita akan masukkan gambar itu ke dalam warna biru tua ini. Oke ya, caranya bagaimana? Yaitu dengan kita gulung dulu nih ya, kita sembunyikan dulu, kita buka dulu Chrome-nya, lalu di bagian address bar-nya kita ketik image google.com ya. Nah seperti ini, silahkan nanti diketik seperti ini, lalu kita cari dokternya yang ini ya, female, nggak usah female ya, Muslim doctor. Nah seperti ini. Oke, kita enter, lalu kita pilih yang mana yang cocok. Oke, yang ada maskernya. Oke ya, ini yang ada maskernya. Oke, di sini kita klik dulu gambarnya. Oke, lalu bagian ini jangan terlalu dihiraukan ya, free fix ini. Kalau ingin ini hilang, kita boleh langsung nanti mendownloadnya di website free fix gitu ya. Nah, namun untuk contoh hari ini kita akan klik kanan saja, kita copy aja gambar ini, klik kanan gambarnya, lalu kita pilih copy image ya, pilih copy image. Kemudian kita kembali ke Photoshop kita. Oke, di sini langsung kita paste aja dengan menekan Ctrl V ya, Ctrl V seperti ini, atau boleh dengan mengklik menu edit lalu pilih paste gitu. Jadi sama aja. Oke, mengerti ya. Nah, gambar ini kita rename dulu, kita ganti namanya sekarang menjadi layer 1. Nah, kita ganti dulu namanya menjadi dokter ya. Oke, enter. Nah, sekarang gambarnya kan kecil nih ya. Gambar ini nanti akan kita perbesar sampai menutupi bagian ini. Nah, caranya seperti tadi dengan menggunakan free transform. Berarti kita tekan Ctrl T ya, edit free transform ya, Ctrl T sama aja. Oke, sambil menekan tahan tombol shift, kita drag ini ke atas sampai besar ya, sampai dokternya ini bagian gambar ini full gitu ya. Oke, kira-kira kita letakkan dia di sini. Lalu klik tombol commit ini ya, atau tekan tombol enter sama aja. Geser sedikit. Oke, seperti ini. Oke, tadi judulnya adalah kita akan menempatkan gambar ini ke dalam warna biru ini gitu ya. Nah, berarti kita harus harus menggeser dulu ya, harus menggeser dulu posisi layer dokter ini berada di atas layer warna samping kopi. Nah, gitu. Ya, berarti ini kita drag ke bawah. Klik tahan, tarik ke bawah ya, seperti ini. Nah, sampai di sini aja. Nah, kalau sudah kalau sudah sampai seperti ini, maka perintah yang kita gunakan agar supaya gambar ini bisa masuk ke dalam warna biru tua tadi adalah dengan perintah clipping mesh ya. Berarti di sini kita klik kanan, lalu kita pilih create clipping mesh. Nah, ini klik, maka gambar dokter ini sudah masuk ke dalam bagian warna tadi gitu. Oke, sekarang poster kita sudah mulai menarik ya, kelihatannya tidak terlalu kaku. Oke, lalu berikutnya yang kita butuhkan adalah membuat logo. Nah, di sini kita akan membuat poster COVID-19 ya. Kita akan sertakan di sini logo Germas ya, gerakan masyarakat di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Chrome kita akan download logonya yang transparan ya, yang ini. Maka dari itu kita ganti keywordnya menjadi logo Germas gitu ya. Nah, logo Germas. Nah, di sini kita pilih yang transparan backgroundnya, tidak putih. Nah, yang ini. Nah, ini kita klik ya.
agar logo ini kalau seandainya kita klik kanan ya, lalu copy seperti tadi ya, seperti ini, maka putihnya kelihatan seperti ini. Nah, berarti kita harus langsung menuju ke mana? Harus langsung menuju ke website resminya ya, yang ini. Berarti ini cukup kita klik aja di sini di gambarnya, atau kalau mau lihat langsung ke vektor69.com ya, kita klik di sini aja langsung. Oke. Cara mendownloadnya adalah, ini close dulu. Cara mendownloadnya perhatikan terus ke bawah. Cara ini tidak semuanya sama dengan website yang lain. Nah, di sini kita gunakan ukurannya yang jangan terlalu besar, kita pilih aja yang 720p ya, yang ini. Nah, ini kenapa PNG? Ini pasti backgroundnya transparan ya, tidak ada warna putih kayak tadi. Oh, baik, kita pilih ini aja, kita klik di sini, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul konfirmasi penyimpanan. Nah, di sini kita ganti aja nama filenya Germas ya, logo. Kita simpan di picture misalnya. Nah, perhatikan tipe filenya harus PNG. Kalau menggunakan tipe JPG, maka pasti background logonya ini adalah background logo yang putih gitu. Nah, kalau udah tinggal kita klik save ini, maka logo kita sudah terdownload. Nah, oke, kita kembali ke Photoshop tadi. Nah, ini. Nah, karena tadi kita mendownload, otomatis gambar yang ini harus kita buka di Photoshop ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara membuka file tadi ya, klik menu file, kemudian kita pilih open, lalu cari di mana kita di mana kita mendownload gambar tadi ya, di sini ya tadi ya. Nah, kita cari logo Germas. Nah, kayak yang ini ya, Germas logo. Nah, kalau udah tinggal kita open aja, maka akan terbuka sebuah tab baru. Nah, ini kalau kita drag, nah tidak ada warna putihnya ini ya. Oke, sekarang kita langsung aja, kita akan drag dari sini ke tab yang ini, yang desain poster kita. Oke, kita drag dari mana aja boleh ya, kita drag ke sini, lalu kita bawa dia ke dalam kanvas kita, lepas. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah posisi layer kita, usahakan layernya jangan sampai akan mengganggu kepada layer-layer yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita ganti layer 1 ini menjadi Germas ya, logo Germas. Enter. Kemudian kita posisikan di sini, karena terlalu besar ya, kita kecilkan sedikit dengan perintah Ctrl T, lalu kita drag seperti ini, kemudian kita klik tombol commit ya, atau enter, kita geser ke bawah dikit. Nah, seperti ini sudah cukup. Nah, berikutnya tinggal membuat teksnya gitu ya, tinggal membuat teksnya. Nah, untuk teks ini kita akan buat dengan menggunakan type tool yang ada di sini ya, menggunakan horizontal type tool. Nah, untuk posisi teksnya kita bikin dia di paling atas ini aja ya, atau di sini aja nggak apa-apa ya, di atas Germas gitu. Sekarang caranya kita klik type tool, kita klik dulu type tool di sini, kemudian kita gunakan fontnya apa ya, kita cari dulu fontnya di sini. Fontnya di sini kita pilih ini aja lah ya, Arial aja ya, Arial ya. Nah, lalu kita klik di sini. Oh ya, untuk warna fontnya itu tidak bisa kita ganti dengan menggunakan set foreground gitu ya. Untuk teks dia memiliki properti sendiri untuk warnanya atau settingan yang lain, yaitu yang ini ya. Kita ganti warnanya putih ya. Bagi yang belum putih silahkan ganti putih. Nah, ini kebetulan sudah putih, maka tidak perlu kita ganti.
Lalu untuk ukuran fontnya kita ganti menjadi 72 dulu. Lalu untuk ininya kita ganti menjadi bold gitu. Lalu klik di sini. Oke ya, kita klik di situ. Kita kasih namanya stop ya, stop COVID-19. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengecilkan hurufnya itu boleh dengan memblok teks ini ya. Lalu kita ganti menjadi 50 misalnya, sebesar ini. Oke, atau boleh dengan menggunakan free transform ya, dengan mengklik move tool dulu. Lalu kita pilih free transform, Ctrl T. Ya, boleh kita kecilkan dengan menahan tombol shift seperti ini. Jadi caranya sama aja ya, sama aja. Oke, kita perbesar sedikit sebesar ini, lalu kita seperti ini dikit ya, kita perbesar lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, ini semacam himbauan ya, semacam himbauan. Oke, lalu kita klik tombol commit. Nah, seperti ini. Atau biar ini karena fokusnya ini adalah COVID-19 ya, ini kita ganti aja lah warnanya ya. Berarti kita klik dulu type tool, kita kita ganti warnanya menjadi warna biru ini ya. Nah, kita klik di sini, dia akan jadi biru itu, lalu klik OK. Nah, kemudian agar lebih hidup ya warna teks ini, kita akan kasih blending atau efek-efek ya untuk objek-objek di dalam kanvas ini. Caranya adalah dengan mengklik kanan di sini di dalam teks COVID ini, kita klik kanan, lalu kita pilih blending option. Nah, yang ini. Kemudian untuk membuat garis luar dari teks ini adalah dengan memilih stroke ya, memilih stroke stylenya. Oke, jadinya seperti ini ya. Lalu ganti warnanya jadi putih coba. Nah, oke. Kemudian untuk ukuran ininya terlalu besar ya, ini kita kurangi sedikit size-nya, kira-kira sebesar ini ya, coba 7. Oke, 7 gitu ya, kita kasih 7. Kemudian rasanya cukup, lalu kita klik OK ya, kita klik OK. Nah, seperti ini sudah mulai kelihatan. Lalu berikutnya kita kasih teks lagi dengan mengganti fontnya ini lagi ya. Fontnya kita pilih misalnya yang ini ya, saya pilih yang ini, lalu klik di sini. Kok ikut berubah ya, sorry. Oke, berarti ini kita type tool, lalu klik di sini supaya teks yang sebelumnya tidak berubah. Lalu kita ganti menjadi yang ini coba ya. Lalu teksnya warna putih. Nah, ini kita ketik di sini dengan menerapkan, nah gitu ya, dengan menerapkan. Lalu kita hilangkan tanda boldnya. Oh ya, ini fontnya masih yang tadi ya, kita ganti dulu fontnya yang ini, lalu kita ganti ukurannya menjadi misalnya 25 gitu ya, atau kalau terlalu kecil bisa jadi 35 ya, 35 aja ya. Lalu klik move tool. Oke, seperti ini dengan menerapkan ya, dengan menerapkan. Lalu kita bikin lagi teks yang baru ya, dengan menerapkan protokol kesehatan. Berarti klik lagi type tool, lalu kita klik lagi di sini ya, kita bikin teks protokol
kesehatan. Nah ini. Oke, kita klik move tool lagi, lalu kita ganti fontnya ya. Ini fontnya apa tadi? Ini fontnya yang itu ya. Oke, nggak apa-apa, kita drag ke atas. Nah seperti ini. Nah ini adalah sebuah himbauan di poster kita, jadi kita harus betul-betul jelas ya target ini apa gitu. Kemudian agar lebih hidup lagi, ini agak ada ada batas-batasnya ya. Kita kasih di sini titik-titik seperti ini ya, berarti di sini kita di atas teks protokol kesehatan kita bikin layer baru, kita ganti namanya menjadi titik gitu ya, enter. Lalu kita klik brush tool, lalu warnanya putih udah. Nah sekarang kita kasih di sini ya, tekan tahan tombol shift, kita drag ke sini. Oke, cukup ya. Nah jadi ini lebih hidup lagi. Nah, kalau udah tinggal kita klik move tool. Oke, nah sebenarnya sebagai contoh poster sederhana ini sudah lumayan cukup gitu ya. Nah, namun kalau saya ingin ditambahkan yang lain itu juga boleh gitu. Kita akan tambahkan mungkin di sini teksnya, biasanya slogan itu adalah jaga diri, jaga keluarga, seperti itu. Oke, sekarang kita bikin lagi teks biasa, klik di sini. Kemudian kita ganti fontnya yang tebal, misalnya Arial tadi ya, nggak apa-apa. Nah kita ketik aja di situ dengan font yang 60 ya, jaga diri, kemudian jaga keluarga. Nah kayak gini. Kemudian kita tekan Ctrl T lagi untuk memperkecilnya. Oke ya, jaga keluarga. Nah untuk fontnya, untuk font nanti ini silakan menyesuaikan saja ya. Jika punya banyak koleksi font itu silakan digunakan font-fontnya. Nah oke, di sini kita ganti kita kasihlah sedikit tanda kutip gitu ya supaya lebih jelas gitu. Nah ini adalah himbauan pentingnya. Oke, kita drag lagi ke sini, lalu kita tebalkan ya di sini. Oke, sudah. Kita Ctrl T dulu, lalu kita ciutkan sedikit. Nah seperti ini, jadi tidak terlalu melebar gitu ya. Nah di sini kita bisa ganti warnanya dengan mengklik tab tool, lalu ganti warna teksnya di sini. Misalnya di sini kita kasih warna merah atau biru lagi, nggak apa-apa lah yang ini ya. Oke, nggak masalah. Tapi kita kasih di sini semacam garis pinggir ya. Otomatis ini kita klik kanan lagi, lalu pilih blending option, lalu kita kasih stroke. Nah yang ini. Oke, cukup ya, rasanya cukup di sini. Lalu kita klik OK. Nah baiklah, ini adalah cara membuat poster sederhana. Ini bisa kita terapkan di tempat kita, di rumah kita, di sekolah kita, di kantor-kantor kita ya. Lumayan lah ya untuk adik-adik, bapak ibu, teman-teman semuanya yang masih pemula dengan menggunakan Photoshop. Lebih kurang caranya seperti ini ya. Nah semoga ini bisa berguna. Selamat mengikuti tutorialnya ya. Oke, nah itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.